Halo dan selamat datang di video tutorial Dewa Web. Di video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah melakukan instalasi WordPress secara manual dan tidak menggunakan fitur atau script bantuan seperti Softaculous atau Fantasisco Deluxe. Ya, kita akan melakukan instalasi dengan langkah-langkah manual, ya. Beberapa hal yang akan kita perlukan sebelum melakukan instalasi. Yang pertama, kita akan membutuhkan informasi account hosting yang Anda terima via email seperti ini. Ya, keseluruhan informasi ini akan kita perlukan, khususnya ya untuk nama domain atau nama website Anda. Lalu ada login details ya, username dan passwordnya si panel hosting Anda apa seperti yang tertera di sini. Lalu ada URL control panel, ya. Lalu juga ada name server 1 dan name server 2. Ada FTP, tapi ini yang temporary. Lalu ada yang web page URL, ini juga yang temporary. Nah, untuk mengakses FTP nanti kita akan memerlukan informasi ini, ya. Kita akan memerlukan ini, ya. Juga untuk settingan email seperti yang tertera di email ini ya, POP3 dan SMTP. Kita akan memerlukan beberapa informasi yang terkandung di email account hosting baru ini. Oke. Nah, sebelum melakukan instalasi WordPress secara manual, kita akan memerlukan yang pertama adalah informasi yang terkandung di email ini, dan yang kedua, kita akan perlu untuk membuat database, ya, MySQL database. Kita juga akan memerlukan untuk membuat user database tersebut. Dan yang ketiga, kita akan memerlukan untuk membuat password untuk database tersebut. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat ketiga-tiganya. Kita akan mengakses ke si panel hosting kita. Ya, dalam contoh saya kali ini saya akan menggunakan dwweb.com/cpanel untuk membuka atau mengakses si panel hosting kita. Lalu kita akan memasukkan username dan password sesuai yang tertera di email yang sudah kita dapatkan dari penyedia jasa layanan account hosting Anda. Dalam contoh kita tentu dari Dewa Web. Ya, kita akan memasukkan username, lalu juga password. Ya, saya akan copy, lalu saya akan pastekan di sini. Lalu klik login. Maka kita akan masuk ke si panel hosting kita. Nah, kita akan membuat sebuah database baru. Ya. Kita bisa mengakses atau membuat database baru menggunakan salah satu dari dua menu ini. Ya. Bisa yang di sini, MySQL Database, atau yang ini, MySQL Database Wizard. Saya amat menyarankan bagi kita semua untuk menggunakan MySQL Database Wizard. Kita akan klik untuk mengaksesnya. Lalu kita akan membuat sebuah database baru. Kita berikan nama. Misalnya contoh. Ya, ini hanya sebagai sampel atau sebagai contoh saja. Ya, Anda bisa memberikan nama database apapun, namun ada keterbatasan, yaitu nama database ini tidak boleh lebih dari 7 karakter. Ya. Next step. Begitupun juga dengan nama username atau user database. Ya, ini hanya bisa maksimal ya. Di sini dikatakan 7 characters max. Jadi hanya bisa maksimal 7 karakter saja. Ya. User contoh. Ya, misalnya saya menggunakan seperti ini. Untuk password, saya akan menggunakan ini, password generator. Saya akan copy. Oke, saya akan copy, atau saya akan langsung klik yang ini, use password. Kalau saya akan klik use password ini, maka password ini akan langsung dimasukkan ke dalam kolom ini. Ya, saya akan pastekan, sekali lagi di sini saya akan pastekan. Nah, jika semua sudah oke, kita akan klik tombol create user, maka user ini sudah tercipta atau sudah dibuat.
Nah, informasi ini akan saya copy ya. Sekali lagi ini akan saya select ya. Saya akan select seperti ini. Lalu akan saya copy ya, Ctrl C di keyboard ya. Ctrl C di keyboard. Lalu saya akan buka Notepad. Lalu saya akan pastekan di sini. Ya, karena informasi ini akan kita butuhkan lagi nanti. Kita kembali lagi ke sini ya, ke browser. Kita klik yang di sini All Privileges, lalu kita akan klik Next Step. Maka database dan usernya beserta passwordnya sudah akan tercipta. Ya, kita akan klik di sini Return Home. Itu hal kedua yang akan kita butuhkan sebelum melakukan instalasi WordPress. Hal ketiga yang akan kita butuhkan adalah file-file instalasi WordPress itu sendiri. Nah, kita akan membuka ya sebuah tab baru. Kita akan pergi ke situs atau ke website WordPress, yakni wordpress.org. Nah, mohon teman-teman sekalian jangan membuka wordpress.com karena wordpress.com adalah platform blog, bukan file instalasi WordPress itu sendiri. Jadi, kedua hal ini, walaupun saling berkenaan satu sama lain, namun keduanya berbeda. Untuk melakukan instalasi WordPress dengan cara manual, kita akan membutuhkan file-file dari wordpress.org. Kita akan klik di sini ya, ada tombol download WordPress 352 ya, ini versi WordPress yang saat ini ada. Tentu beberapa saat kemudian, jika teman-teman sekalian menonton video tutorial ini kembali, mungkin versinya sudah akan berbeda. Ya, dan itu tidak menjadi masalah karena metode instalasinya masih akan sama. Ya. Nah, ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia, jadi Anda bisa pilih yang di sini dengan versi bahasa Inggris atau menggunakan yang versi bahasa Indonesia. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan yang ini ya, versi bahasa Inggris. Saya akan klik di sini. Ya, sekali lagi untuk memastikan dia akan ada tombol di sini. Ya, kita akan klik di sini. Nah, seperti yang Anda lihat di browser saya sudah akan mendownload. Dan proses download ini akan berlangsung selama beberapa waktu lamanya, ya, tidak akan terlalu lama. Nah, setelah file WordPress ini terdownload, ya, kita akan membuka dan mengekstraknya agar supaya seluruh file instalasi bisa kita lihat bersama. Oke, di sini sudah selesai di-download. Ya, kalau saya menggunakan browser Chrome, mungkin teman-teman sekalian menggunakan browser yang berbeda, itu tidak jadi masalah. Pada intinya Anda harus pergi ke folder di mana WordPress ini terdownload. Saya akan klik, saya akan tampilkan dalam folder, ya, open in folder. Maka file WordPress ini akan terlihat seperti ini. Saya akan klik kanan, ya, saya akan pilih ekstrak. Ya, jika teman-teman sekalian memiliki software untuk mengekstrak file kompresi, ya, file zip atau file rar, bisa gunakan software tersebut untuk mengekstrak. Jika tidak, untuk pengguna Windows 7 ke atas, itu sudah akan ada ini ya, pilihan extract all. Ya, maka kalau saya pilih salah satu, ini akan menghasilkan hal yang sama, yakni file zip ini akan diekstrak. Ya, saya akan pilih yang ini. Maka akan diekstrak, akan dibuka. Ya, seperti itu. Saya akan double klik untuk masuk, double klik sekali lagi untuk masuk. Nah, di sini sudah ada daftar seluruh file-file WordPress yang sudah siap untuk kita upload nantinya untuk melakukan proses instalasi WordPress. Nah, langkah berikutnya ya, setelah kita mendapatkan file instalasi WordPress, ya, hal berikutnya, hal keempat dan hal yang terakhir yang akan kita butuhkan adalah file wp-config.php. Nah, untuk hasil ekstraksi ini, file tersebut adalah yang ini ya, wp-config-sample.php. File ini akan kita rename, akan kita ubah namanya seperti ini. Ya, saya akan klik sekali di situ, lalu saya akan buang tulisan sampelnya.
seperti ini, lalu saya akan tekan enter. Ya, maka dia sudah akan berubah namanya seperti ini. Berikutnya saya akan klik kanan ke file ini, lalu saya akan membukanya ya, open. Lalu saya akan pilih ya, select a program. Di sini akan ada other program, saya akan buka. Saya akan memilih Notepad. Oke. Nah, di sini terkandung informasi file konfigurasi untuk instalasi WordPress yang akan kita lakukan ya. Saya akan maximize halaman ini. Oke. Nah, ada beberapa hal ya yang bisa kita ubah di sini. Yang pertama adalah ini ya, database name. Lalu yang kedua username. Yang ketiga adalah password. Ya. Nah, ketiga hal ini kita dapatkan dari informasi yang sebelumnya, yang ketika kita membuat database dan user database tadi. Saya akan buka kembali filenya. Nah, di sini untuk database-nya ya, nama database-nya adalah yang ini. Maka akan saya copy ya. Saya akan copy dan akan saya pastekan di sini. Nah, tolong perhatikan ketika melakukan copy paste, di sini ada pembatas ya, ada tanda kutip 1 dan ada tanda kutip 1 ya di ujung depan dan di ujung belakang. Jangan sampai tanda kutip ini hilang atau terhapus. Ya, begitupun juga untuk username ya. Untuk username adalah yang ini, user. Saya akan copy juga. Nah, ini harus hati-hati ya, jangan sampai spasinya ini tercopy, jadi saya akan mundur satu. Ya, saya akan copy. Untuk username juga demikian. Saya akan pastekan. Begitupun juga dengan password. Nah, di sini password dimulai dengan tanda titik, jadi jangan sampai salah ya. Ini dibatasi oleh double kutip dan ditutup dengan double kutip. Ya, seperti itu. Saya akan copy. Saya akan pastekan di sini. Nah, pada dasarnya, jika teman-teman sekalian ingin melakukan instalasi WordPress dengan cara manual, Anda hanya cukup mengubah 3 hal ini saja, selesai. Ya. Namun, demi keamanan instalasi WordPress Anda, disarankan Anda melakukan hal tambahan berikut. Ya. Di sini akan ada satu URL ya, yang akan saya select ini, sampai batas ini. Ya. Ini akan saya copy. Dan saya akan buka browser kembali. Ya. New tab. Saya akan pastekan di situ ya, Ctrl V, saya akan paste dan saya akan tekan Enter. Maka kita akan pergi ke satu halaman yang akan mengenerate secret key. Nah, seluruh blok kode-kode ini akan kita copy. Ya, kita akan copy. Lalu kita akan kembali ke file wp-config tadi. Ya. Nah, ini akan kita gantikan ya, seluruh blok ini akan kita gantikan. Ya, saya akan pastekan di sini. Nah, inilah perbedaan atau inilah alasan mengapa kami menyarankan agar kita semua melakukan instalasi WordPress dengan cara manual. Memang cara ini lebih panjang, mungkin juga akan lebih sulit secara teknikal, namun ini juga akan menjamin keamanan WordPress yang lebih baik ketimbang jika Anda melakukan instalasi secara otomatis dengan menggunakan Softaculous atau Fantasico Deluxe. Ya. Itu saja ya proses pengisian file wp-config ini. Nah, sama seperti di Softaculous ya, untuk table prefix ini Anda bisa ubah ya untuk keamanan yang lebih tinggi lagi. Namun jika tidak Anda ubah, Anda biarkan seperti ini juga tidak apa-apa. Ya, untuk contoh kali ini saya akan biarkan seperti ini ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kalau ini semua informasi yang terkandung di dalamnya sudah kita isikan dengan benar seperti ini, maka kita bisa klik file, lalu kita akan save. Ya. Kita akan save. Lalu filenya akan kita tutup. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengakses atau membuka file FTP client atau software FTP untuk mengakses si panel hosting kita dan memulai proses upload. Untuk software FTP saya, ya, yang akan saya pergunakan yang
Dewa Web rekomendasikan adalah ini, ya, FileZilla. Jadi kita akan double klik ke software tersebut untuk membukanya. Oke, saya akan maximize agar bisa terlihat lebih jelas. Ya, nah pada dasarnya ya, yang di sebelah kiri ini adalah semua file-file yang ada di komputer kita, dan yang di sebelah kanan ini adalah semua file yang ada di server hosting kita. Nah, untuk host, ya, untuk host kita akan menggunakan seperti yang diinformasikan di email kita tadi, ya, yakni yang ini, ya, FTP hostname. Ini akan kita kopikan. Ya, saya akan copy. Nah, hati-hati ada tanda spasinya tadi di situ. Ya, saya akan buang spasinya. Oke. Nah, untuk username itu akan sama dengan username cPanel kita, yaitu yang ini. Lalu untuk password, yaitu yang ini di bawahnya. Saya akan copy, lalu saya akan pastekan di sini. Selesai, maka kita akan klik di sini Quick Connect. Ya, nah ini ada diberikan pilihan, jika Anda akan melakukan koneksi FTP ini berulang kali di lain waktu, maka disarankan untuk remember password. Jika tidak, maka pilih do not remember password. Untuk contoh kali ini saya akan pilih remember password. Oke. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, koneksi berhasil. Ya, maka file-file yang ada di server hosting atau server website kita akan terlihat di sini. Untuk instalasi WordPress atau instalasi website, ya, kita akan membuka ya satu folder khusus, ya, yang ini public HTML. Ya, kita akan double klik. Ya, nah, seperti yang Anda lihat di sini, ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Dan dengan demikian, jika kita mengakses contoh domain yang saya pergunakan, yakni dewiweb.com, maka tidak akan terlihat apa-apa, ya, akan kosong, akan error, ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita mengupload seluruh file instalasi WordPress kita, ya. Nah, ini terlihat di sini. Nah, bukan file zip atau file kompresi yang akan kita upload, melainkan yang ini, ya, yang sudah diekstrak. Kita akan double klik. Kita akan double klik sekali lagi. Nah, ini dia, ya, ini seluruhnya, ya. Maka akan kita select semua. Nah, untuk menselect semua, kita akan tekan di keyboard kita, ya, Ctrl A. Maka akan terselect semua seperti ini. Ya. Nah, dari sini bisa kita klik and drag, ya. Saya akan klik dan drag, kita akan bawa ke sini, ya. Atau, ya, saya akan klik kanan dan saya akan pilih di sini upload. Dan ketika saya pilih ini, proses upload akan mulai berlangsung. Nah, seperti yang bisa rekan-rekan sekalian lihat, ya, proses upload sudah akan berlangsung. Dan ini akan berlangsung selama beberapa waktu lamanya. Proses instalasi atau proses upload file-file WordPress kita sudah selesai. Ya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuka browser kita. Ya, kita akan buka tab baru, dan kali ini saya akan mengakses atau saya akan membuka nama domain tempat di mana saya melakukan instalasi, yakni dewiweb.com. Ya. Nah, seperti yang teman-teman sekalian bisa perhatikan dan bisa lihat di sini, ya, jika halaman ini sudah muncul di hadapan kita, itu artinya semua file instalasi WordPress yang tadi kita upload itu berhasil, ya, tidak ada file yang ketinggalan, tidak ada file yang rusak, semua berjalan baik apa adanya. Dan kita akan isikan beberapa informasi untuk melanjutkan proses instalasi WordPress. Yang pertama, kita akan memberikan nama atau memberikan judul dari website kita, ya. Misalnya, ya, saya akan berikan nama, ya, dewiweb.com. Jadi ini bisa apa saja, ya, judul website atau nama website ini bisa kita apa saja, ya. Untuk contoh saya kali ini saya akan memberikan nama seperti nama domainnya itu sendiri, ya, dewiweb.com. Untuk username, ini adalah username untuk mengakses dashboard daripada WordPress kita, ya. Ini berbeda dengan username untuk mengakses
cPanel hosting kita ya. Ini berbeda. Nah, untuk username yang ini akan kita tentukan sendiri ya. Defaultnya admin. Namun saran kami dari Dewa Web, Anda gunakan username yang berbeda ya, jangan admin. Misalnya gitu ya. Misalnya admin Dewi ya, seperti ini. Lalu Anda masukkan password ya, satu kali di kolom yang ini, dan password yang sama kita masukkan sekali lagi di sini, dan di sini akan ditunjukkan kekuatan daripada password tersebut. Amat disarankan ya Anda menggunakan password yang memiliki kekuatan strong atau kuat ya, agar instalasi WordPress Anda atau website Anda itu aman dari serangan. Ya, di sini ada keterangan singkat yang bisa Anda baca sendiri, merupakan petunjuk atau tambahan ya yang bisa memberikan kekuatan kepada password Anda. Ya, saya akan buat misalnya ya, ini akan saya buat seperti ini. Ya, passwordnya. Ya, saya membuat password yang kira-kira panjangnya 8 karakter. Lalu ada kombinasi huruf besar dan huruf kecil, juga menggunakan angka di dalamnya, dan kita bisa lihat di sini kekuatannya medium. Ya, ini cukup baik, namun aman disarankan Anda mencapai satu kekuatan password yang strong atau kuat. Untuk email, Anda bebas ya menggunakan email apa saja, ya, apakah itu email domain Anda atau email lain yang biasa Anda gunakan. Ya, sebagai contoh saya akan menggunakan email, ini hanya sebagai contoh saja ya, seperti berikut. Nah, jika semua informasi ini sudah terisi dengan baik, ya, Anda tinggal memilih yang di sini ya untuk masalah privacy. Jadi, apakah Anda ingin search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan yang lain-lain untuk mengindeks website Anda, maka ini harus dicentang. Jika tidak, Anda hilangkan. Nah, jika Anda tidak mengerti apa maksudnya website itu diindeks oleh search engine, ya, jika Anda tidak mengerti, Anda tidak memahami, itu akan ada penjelasan tersendiri mengenai hal ini. Untuk saat ini, silahkan Anda centang saja seperti ini, lalu Anda klik tombol install WordPress. Selesai. Jadi proses instalasi WordPress-nya hanya seperti itu saja ya, selesai. Ya, kita akan klik tombol ini untuk login atau untuk membuka dashboard. Ya, sekali lagi username-nya seperti yang sudah ditentukan tadi. Ya, dalam contoh saya adalah admin Dewi. Lalu password-nya yang sudah saya tentukan sendiri tadi juga. Ya, lalu saya akan klik tombol login. Nah, jika rekan-rekan sekalian sudah bisa melihat halaman dashboard WordPress seperti ini, maka instalasi WordPress Anda sudah berhasil. Jika teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian ingin melihat website kita, ya, dalam contoh kali ini dewiweb.com itu seperti apa, kita bisa membuka sebuah tab baru dan kita akan ketikkan URL-nya ya, dewiweb.com. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, jadi tampilan default atau tampilan awal dari instalasi WordPress kita adalah seperti ini. Itu saja penjelasan mengenai langkah-langkah melakukan instalasi WordPress secara manual. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud hosting murah pertama di Indonesia.